Iya, itu dia. Ini tantangan tersendiri. Kalau datang ke lingkungan, tadi kita itu anak-anaknya dengan segala macam kebiasaan yang ada, kebiasaannya belum tentu positif, dan orang tuanya belum tentu punya waktu untuk memperhatikan kebiasaan yang tumbuh di anak-anaknya. Belum tentu memperhatikan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Apalagi bila mereka punya tekanan ekonomi yang cukup tinggi. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa menawarkan sebuah fasilitas tadi yang beli bahasa baru, kesempatan belajar, itu ya. Ini teman-teman. Jadi salah satu usulan, tentu ada banyak cara yang Anda bisa kerjakan. Satu, Anda bisa lihat tempat-tempat lain yang punya inisiatif seperti Anda sebagai benchmarking. Itu Anda bisa kerjakan. Yang kedua, ini bisa sulit. Apa yang bisa dilakukan? Datang kepada orang tua yang ada di sekitarnya. Lalu kasih pertanyaan sederhana, Ibu, Bapak, ingin anaknya seperti apa 20 tahun lagi? Biasanya dia. Biasanya apa ya? Karena yang dipikir selama ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana akhir semester bisa bayar, bagaimana bisa nebus rapor, bisa nebus ijazah. Betul nggak teman-teman? Tekanan urusan keseharian yang begitu tinggi membuat kita seringkali lewat urusan yang masa depan. Ibu ingin anaknya seperti apa? Apakah ingin anaknya kasih contoh seperti si A, si B, si C? Apakah ingin seperti B, E, F? Beri contoh. Contohnya yang nyata yang mereka tahu. Dan jangan kasih contoh yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh itu bagi mereka nggak bisa menjangkau. Kasih contoh yang ada di sekitar mereka yang bisa dijadikan contoh. Begitu mereka sadar, terus bilang, Bu, saya mau bantu anak ibu. Anak bapak bisa mencapai ibu inginkan, yang anaknya inginkan. Jadi munculnya dengan pertanyaan, mau apa nih 20 tahun lagi? Anak ini sekarang umur 11 tahun. Misalnya nih, berarti kira-kira umur 30 dia apa ya? Dia akan menjadi pribadi bermanfaat atau pribadi yang dijauhi masyarakat? Pertanyaan sederhana ini seringkali tidak muncul di orang tua yang menghadapi tekanan yang lalu dari situ Anda boleh tawarkan, Bu, saya nggak mau merepotin, saya mau ngebantuin untuk bisa meraih yang dicita-citakan. Coba cara itu, insya Allah akan membukakan mata buat orang tua. Ya, gitu. Terima kasih. Kita kan sebagai mahasiswa ya, mungkin tangannya kita masih banyak ya. Kita ini semua semangat untuk jadi agent perubahan. Nah, dan saya, apa tips dari Pak Anies kita bisa mempertahankan idealis kita setelah kita lulus, setelah kita wisuda, masuk industri, masuk ke instansi idealis itu masih terjaga. Karena yang kita tahu, pemerintah yang sekarang bikin pelopor ada spanduk ini, itu mereka justru berasal dari mahasiswa yang dulunya punya idealis tinggi, Pak. Kalau 98 dulu, itu mahasiswa yang sekarang akhirnya ada di BPN. Maksudnya begini Pak, jadi gimana tips dari Bapak kita bisa mempertahankan idealis ini sampai seterusnya gitu, nggak cuma sampai bilang dari kampus, sudah lulus di kantor, atau sama esmelon-esmelonnya gitu loh. Eselon. Iya. Oh, eselon, ya. Ya, berarti kita coba. Ya, makasih Pak Anies. Oh, Pak, terima kasih. Oke, boleh duduk lagi ya, Pak. Terima kasih banyak. Jadi, Pak, ini pertanyaannya bagaimana bisa menjaga idealis di masa depan? Ini bagus nih pertanyaan. Karena ini seringkali bukan tidak menghantui, tapi membayang-bayangi para pegiat-pegiat mahasiswa ketika selesai masa kuliahnya. Dan kalau sekalian, transisi dari kuliah ke fase kuliah itu seringkali menantang, terutama bagi para pegiat mahasiswa. Kenapa? Karena ketika memimpin di tingkat mahasiswa, Anda bisa jadi memimpin 1.000, 2.000, 3.000 teman-teman dalam satu kampus, memimpin 200 di fakultas, ini 300, itu mungkin banyak orang, dan Anda terbiasa memimpin orang banyak. Lalu pada saat itu Anda juga terbiasa membicarakan hal yang besar, bicara soal kebijakan pajak, bicara soal subsidi, bicara soal biaya pendidikan, itu memang hal-hal yang makro-makro. Nah,
Tapi begitu Anda selesai lulus, Anda mulai masuk ke dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan tentu pilihannya banyak. Ada yang di private sector, ada yang di akademik, ada di sektor NGO, ada yang di pemerintahan, ada yang partai politik. Itu rutenya beda-beda. Rutenya beda-beda. Tapi rute apapun, Anda akan memulai dari namanya entry level. Rute apapun itu. Kalau di partai juga entry level, kalau di NGO juga entry level. Kalau Anda mau langsung muncul kesannya seperti sudah langsung gede, Anda bikin sebuah yayasan terus kasih nama direktur eksekutif. Lalu Anda mendadak raksasa di situ. Kemana-mana sudah bisa bilang saya direktur eksekutif, tapi Anda sendiri tahu ini belum apa-apa sebetulnya, benar nggak? Itu semu yang begitu. Tapi kalau dimanapun Anda kan masa entry level, ketika masa entry level, maka Anda akan ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tiap organisasi. Kebiasaan, ada organisasi yang punya kebiasaan good governance, ada organisasi yang punya kebiasaan bad governance. Betul nggak teman-teman? Kalau Anda masuk ke tempat yang good governance, Anda enak tuh, karena sudah masuk ke dalam organisasi yang punya good governance. Yang rumit kan kalau Anda masuk ke tempat yang bad governance, itu kan? Jadi pilihannya ada nggak urusan gitu. Tapi seringkali Anda ketemu dengan tempat yang mayoritas itu bukan bad, bukan good, tapi netral. Netral itu artinya apa? Kadang-kadang Anda ketemu situasi baik, kadang-kadang situasi itu seringkali naik. Berada di pemerintahan, berada di korporasi, Anda sering ketemu itu. Sering ketemu dengan situasi yang seperti itu. Nah, bagaimana menjaganya ketika melewati itu? Satu, semasa kuliah Anda harus melakukan yang namanya internalisasi atas nilai-nilai yang Anda yakini. Internalisasi apa? Membuat nilai itu bersenyawa dengan Anda, bersenyawa dengan diri kita. Kalau itu bersenyawa, maka dia bagian dari kita. Tapi kalau tidak bersenyawa, itu nggak seperti bagian dari kita. Kebayang ya? Jadi teman-teman, ikut acara ini, diskusi-diskusi, terlibat, itu Anda sebetulnya sedang melakukan penguatan atas nilai-nilai idealisme yang Anda miliki. Anda menjadi lebih sensitif kepentingan masyarakat, Anda lebih yakin tentang apa ini yang namanya idealisme, apa itu ideologi. Itu internalisasi dilakukan sekarang. Kalau internalisasi dilakukan sekarang, Anda lulus, Anda tidak punya nilai internal Anda. Betul nggak teman-teman? Nah, nilai itu dapatnya dari mana? Satu, dari pendidikan agama. Agama itu berisi nilai. Yang kedua, dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, dari buku. Yang keempat, dari interaksi dengan sesama aktivis dan tukang masyarakat. Jadi nomor satu, internalisasi nilai. Yang kedua, begitu Anda sudah selesai, jaga komunikasi silaturahmi dengan sesama mantan pegiat mahasiswa. Terus, supaya apa? Supaya Anda terus berada di dalam orbit pembicaraan tentang persoalan-persoalan besar. Coba bayangkan nih, Anda misalnya nih, fakultasnya ekonomi, jurusannya akuntansi. Terus ambil presiden BEM. Misalnya nih, mahasiswa di UNJ berapa? Ya banyak lah pasti. Berapa kira-kira? 30.000. Nih, bayangin. Misalnya Anda presiden BEM, berarti anggota Anda berapa kira-kira tuh? 30.000 kan? 30.000. Terus begitu lulus, masuk consulting firm, bidangnya akuntansi. Bekerjanya dalam ruang, ngurusinnya pembukuan, ngurusin accounting, praktis, ada anak buah, nggak ada. Ada masak, nggak ada. Ada pidato, nggak ada. You're not working with people, you're working with paper. Tidak. Yang biasanya masak, tau-tau hilang semua. Shock nggak tuh? Ini apa? Tapi teman-teman, ketika Anda makanya miliki jaringan itu, sehingga selesai kantor, dan kantor Anda tetap berinteraksi dengan sesama aktivis, sesama pegiat. Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk menjaga idealisme itu. Jadi hidup terus tuh. Nah, lalu dalam perjalanan mungkin Anda akan naik ke kesempatan ini, kesempatan itu, berganti-ganti posisi. Dan dalam perjalanan itu teman-teman, Anda akan ketemu dengan banyak dilema. Mungkin Anda akan ketemu situasi menjalankan yang benar tapi tidak baik. Mungkin Anda ketemu situasi menjalankan yang baik tapi tidak benar. Yang enak adalah benar dan baik. Benar nggak teman-teman? Dalam hidup sering nggak Anda ketemu situasi seperti itu?
menjalankan yang baik tapi tidak benar, atau menjalankan yang benar tapi tidak baik. Idealnya benar dan baik. Teman-teman, di situ nilai Anda itu diuji. Dan sering-seringlah berhadapan dengan itu. Kalau Anda takut ketemu dengan dilema itu, maka Anda tidak akan bisa survive. Dan di belahan bumi manapun, Anda menjadi kepala keluarga, menjadi anggota lingkungan sekitar, pasti sering ketemu dengan dilema-dilema seperti itu. Nah, disitulah kemudian pentingnya menjaga komunikasi. Nah, saya melihat apa? Mereka-mereka yang meneliti karir termasuk di bidang politik, yang terus bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan aktivis-aktivis, itu biasanya idealismenya terjaga. Jadi saya bikin indikator sederhana. Apabila berada di dalam pemerintahan, di dalam pemegang kewenangan, dan tidak mau lagi komunikasi dengan aktivis yang di luar, berarti idealismenya sudah kompromi. Bila masih berani komunikasi, masih bisa diskusi, maka dia masih pegang idealisme. Itu pengalaman saya selama ini. Kalau sudah di dalam dan nggak mau komunikasi, nah ini berarti sudah layak komprominya nih. Karena kalau komunikasi pasti berdebat. Loh, Anda kok menyetujui 12%, maksudnya gimana nih? Betul kan? Nah, yang tidak setuju, yang di luar nih, kan komunikasi, bukan? Tapi kalau itu komunikasi dan ditutup, berarti ada banyak kompromi. Nah, saya menggunakan indikator itu. Nah, bagi teman-teman yang berada di dalam dan terus berinteraksi, terus berdiskusi, terus bertukar pikiran, Anda masih bisa menjaga idealisme. Teman-teman sekalian, berbeda pandangan bukan berarti salah, tetapi berbeda pandangan dan bisa menjelaskan, bisa memberikan argumen dan mau mendengar argumen, itu yang dibutuhkan dalam demokrasi. Karena yang membuktikan benar dan salah adalah waktu. Yang tahu kita benar atau salah kan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan? Iya, tapi bersama dengan waktu kita akan tahu, oh ini benar atau salah. Tapi terbuka itu penting. Jadi dengan cara seperti itu, idealisme akan bisa dirawat, dikuatkan. Dan Indonesia membutuhkan banyak sekali. Teman-teman, kami merasa teman-teman semua yang pada aktivis ini beranilah masuk di sektor-sektor yang biasanya dimasuki aktivis. Yang nggak biasa masukin aktivis itu apa? Sektor perekonomian, dunia usaha. Banyak aktivis itu nggak masuk dunia usaha. Seringkali kalau aktif lalu masuk dunia usaha, kalau ketemu selain minta maaf ya, lagi jadi budak. Budak apa? Orang. Jangan merasa jadi budak orang. Anda masuk di sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Anda masuk di sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan pernah merasa, aduh saya lagi, kalau aktivis itu sifatnya perlawanan. Ya, kalau Anda sudah masuk korporasi, sifatnya bukan perlawanan, sifatnya konstruktif. Karena harus menghasilkan sesuatu. Masuklah di sini, kenapa? Karena kita membutuhkan pemimpin-pemimpin bisnis yang memiliki idealisme pengabdian untuk sesama di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti yang di pemimpin bisnis itu semuanya nggak punya background aktivis. Kita kesian pemimpin ada aktivis-aktivis yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin dunia usaha, supaya dunia usahanya bisa menjaga batas, tetap memberikan manfaat bagi sesama. Kalau tidak, korporasi itu kita tahu akan punya kecenderungan mengejar satu aja P-nya. Namanya P-nya profit. Ada satu lagi P-nya namanya people. Ada satu lagi namanya planet. Tapi untuk tiga itu dikerjakan harus punya idealisme. Kalau enggak yang satu P namanya profit. Yang kedua apa? People. Yang ketiga planet. Nah itu kita membutuhkan teman-teman dengan dia itu masuk ke wilayah itu. Selain di wilayah pemerintahan, di wilayah politik juga gitu. Politik kita perlu lebih banyak lagi. Jangan sampai orang-orang tak bermasalah justru menjauhi dunia politik. Gitu ya. Ini agak panjang politik. Oke. Terima kasih Bapak. Deg-degan, deg-degan. Oh, ya Bapak Mas. Dua. Ya, aduh. Tampan aja Mas nih Bapak pelan-pelan. Oh, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ariel Prihardianto Aji dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Panggilannya Ariel, Pak. Hah? Ariel. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada moderator dan kepada Bapak atas kesempatannya saya boleh bertanya di forum sebesar ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi sosok seorang ayah buat saya dan mungkin buat sebagian besar anak-anak di Jakarta yang juga tumbuh, berproses dan berkembang tanpa adanya seorang ayah seperti saya. Lalu yang kedua, kalau saya boleh bercerita sedikit, beberapa waktu lalu ketika saya di kelas, waktu itu kelasnya lagi diambil sama Prof. Cipto Sumadi. Beliau bercerita, beliau pernah menemani Bapak berkunjung ke Australia waktu itu, ketika Bapak masih jadi menteri. Terus yang saya ingat dari cerita tersebut adalah Bapak bilang ke pihak negara sana bahwa kami datang dari Indonesia. Negara kami negara yang besar dan kami punya segalanya. Ketika mendengar itu, hati saya menangis, merasakan cinta yang begitu dalam buat Indonesia. Nah, dari situ saya juga menyadari bahwa Bapak adalah orang yang berbahaya. Bapak orang yang paling berbahaya. Ya, memang Bapak Anies ini orang yang paling bahaya buat Indonesia. Buat orang-orang yang nggak mau lihat Indonesia makin maju maksudnya. Tangan yang mana nih? Oke. Mantap betul. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak usia yang panjang sampai 2029, akankah Bapak kembali mencalonkan diri sebagai RI 1? Karena buat saya dan mungkin sebagian besar anak-anak di Indonesia, kami memerlukan presiden yang bukan hanya bisa sebagai menjadi pemimpin, tapi juga bisa menjadi seorang ayah di rumah. Terima kasih. Oke. Tepuk tangannya dong, semangat Mas Ariel. Yuk, kasih tepuk tangan buat Ariel nih. Makasih Ariel. Insya Allah Ariel akan bisa melampaui yang diharapkan ibunya. Ya, Insya Allah akan bisa melampaui semua yang diinginkan ibunya. Biarkan ibumu bangga sama kamu, Insya Allah. Ya, yeah. Terima kasih. Boleh, sekarang kalian sambil duduk dulu boleh. Ariel duduk sini. Yuk. Iya. Baru kembali sana Mas. Terima kasih. Bapak ini. Jadi pertanyaan Ariel duduk aja sini, Ariel duduk sini. Dekat sini aja. Yang tadi udah tanya nggak usah jauh-jauh. Yang tadi udah tanya nggak usah jauh-jauh. Nah. Biar kalau ada pemeriksaan gampang nanti. Aduh. Tuh kan nyala lagi. Pak Anies, tapi tadi pertanyaannya agak ini ya Pak, agak melewati tema kita hari ini. Ya. Jadi Makanya gini, kita teman-teman sekalian sekarang masih tahun berapa? 2024. Yang ditanyakan tahun, kita doakan umur kita panjang. Amin. Kita doakan pintu-pintu perjuangan terbuka. Dan kita terus mengabdi untuk Indonesia. Nah, tapi saya ingin cerita sedikit. Ini terkait dengan perjalanan itu. Negeri kita ini negeri yang memiliki begitu banyak. Dan kekayaan terbesar kita adalah manusia Indonesia. Itu aset terbesar bangsa ini. Jadi kalau ada yang bilang ke kita kaya mineral, kaya gas, kaya dengan minyak, itu sampingan. Kekayaan terbesar kita adalah manusia Indonesia. Itu kekayaan terbesar kita. Dan jumlahnya di dunia nomor 4. Syaratnya harus manusia yang tercerdaskan. Kalau manusia tidak tercerdaskan, maka dia menjadi
Karena itulah penting sekali pendidikan, dan UNJ punya tanggung jawab moral yang besar terkait hal ini, ya kan? Nah, saya ingin sampaikan teman-teman kepada dunia untuk menengok pada kita, karena kita ini bisa jadi contoh banyak hal bagaimana kita ini bersatu. Ini teman-teman di sini semua yang, kalau boleh saya tanya, yang berasal dari Pulau Sumatera, acungkan tangan. Yang berasal dari Pulau Kalimantan, yang berasal di Pulau Sulawesi. Nih, baru sebut pulau-pulau aja sudah macam-macam sekali, bukan? Bahasa daerahnya beda-beda, bukan? Teman-teman, kita ini punya kemampuan bersatu yang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi saya sering sampaikan di berbagai forum dunia, kalau mau tahu bangsa yang bisa menyatu secara luar biasa, maka tengok di tenggaranya Asia, namanya Indonesia. Jadi saya merasa bersyukur sekali bahwa kita berada di situ. Jadi teman-teman sekalian, tengok ke dunia global. Teman-teman sekalian, sini saya ini ngomong ini, saya ingin pesan buat teman-teman semua. Tengok ke dunia global itu jangan seperti Anda membayangkan ini dunia yang berbeda. Kalau saya boleh usul, teman-teman di sini pasang di tempat Anda kos, di tempat kamar Anda, pasang peta. Peta apa? Peta dunia. Jangan peta Indonesia saja, peta dunia. Saya selalu pesankan pasang peta dunia. Kenapa? Supaya Anda lihat Indonesia bagian dari dunia, dan Anda camkan di dalam diri Anda bahwa saya akan berperan bukan hanya di level nasional, tapi mampu berperan di level global, internasional. Iyalah, internasional nggak apa-apa, internasional antar bangsa gitu ya. Jadi global penting sekali teman-teman, karena itu mindset. Kalau kita membayangkan skop kita hanya kota, maka keinginan kita sebatas kota Jakarta. Kalau mindset kita nasional, maka skop kita sebatas nasional. Kalau mindset kita global, maka ruang kiprahnya dunia. Karena itu pasang itu membantu Anda. Yang kedua, ini usul kedua, punya paspor. Yang belum punya paspor, saya usul urus paspor. Bikin paspor, katanya sekarang sempat singkat, aman. Yang punya paspor, acungkan tangan coba. Dikit, minoritas. Teman-teman, saya usul segera urus paspor. Punya paspor. Kalau Anda punya paspor itu artinya Anda bisa keluar Indonesia. Pergi kemana kalau udah punya paspor? Nah, teman-teman, nih, kalau Anda punya paspor, maka Anda langsung berpikir, saya mau kemana ya pakai ini. Tapi kalau Anda nggak punya paspor, Anda nggak pernah berpikir mau kemana, betul tidak? Nah, punya paspor, habis itu Anda lihat tuh peta itu, saya mau kemana. Dan hari ini teman-teman, dengan kemajuan digital, kita menemukan biaya perjalanan domestik bisa lebih mahal dari perjalanan global. Anda akan bisa ke banyak tempat pakai paspor. Sesudah itu Anda nanti punya namanya wawasan global. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi cita-cita dan wawasan harus di langit global. Jadi teman-teman sekalian, saya usul nih dari pertanyaan itu, karena saya yang 29 nanti kita jawab nanti aja, karena masih waktunya panjang ya. Tapi sekarang sampai ke depan saya usul buat teman-teman, milikilah wawasan global itu. Dan beda sekali teman-teman, yang punya wawasan global dan tidak, dalam Anda mencari referensi, dalam Anda mencari menyusun rencana ke depan, kalau punya wawasan global pasti rencananya berbeda. Saya ingin teman-teman semua yang di sini generasi 21 wawasannya global. Itu jawaban saya buat Ariel. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ariel sudah puas dengan jawaban Bapak? Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabita Aida. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta.
Oh ya, panggilan saya Sabita. Ya, saya kan berkuliah sekarang di jurusan pendidikan. Dan memang sejak dulu saya bercita-cita menjadi seorang guru. Saya tahu Bapak Anies ini sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan sudah banyaklah berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan Bapak tadi bilang kalau masyarakat kita tuh perlu dicerdaskan. Nah, tapi terkadang saya tuh merasa apakah masyarakat kita nih masih bisa untuk diedukasi? Kadang saya merasa kurang gitu, merasa contohnya seperti yang sekarang terjadi saat ini, misalnya soal pajak gitu, pajak yang sedang naik sekarang 12% ini, banyak yang sudah mengedukasi kalau misalnya kenaikannya itu bukan hanya 1%, tapi berefek ke semua kalangan gitu. Tapi banyak sekali masyarakat yang masih tidak mengerti soal itu. Jadi mungkin Pak Anies bisa kasih tips supaya sebelumnya kalau misalnya itu saya lebih ke sosial media sih Pak, saya lebih sering bersuara di media sosial seperti di Twitter gitu. Mungkin Pak Anies boleh kasih tips supaya kita bisa terus semangat mengedukasi masyarakat yang belum teredukasi gitu. Makasih Pak. Thank you Sabita, makasih. Tepuk tangan buat Sabita. Jangan jauh-jauh Sabita. Teman-teman sekalian, ketika kita ketemu dengan situasi di mana orang tidak mau terbuka, tidak mau memahami perspektif baru, sering nggak ketemu situasi gitu? Sering. Gimana rasanya? Susah, senang? Enggak lah, betul nggak? Betul, nggak nyaman bukan? Nah teman-teman, open mindedness, keterbukaan itu dibutuhkan sekali. Jadi bagi kita semua, kalau lihat ada, saya sering merasakan soalnya, saya kalau ketemu ada orang yang udah pokoknya keras kepala tapi salah gitu. Sering nggak tuh ngalamin gitu? Udah yang dipahaminya keliru tapi keras kepala, bener nggak tuh? Kalau ngadepin gitu, saya tuh sering begini, saya langsung berdoa, mudah-mudahan jangan sampai saya jadi seperti ini. Jadi teman-teman, teladan itu ada dua, teladan untuk dicontoh dan teladan untuk dicontoh. Jadi kalau lihat ada yang ngurus keluarga aja, jangan dicontoh, jangan. Tapi bukan hanya dimarahin, tapi bilang sama diri sendiri, kalau saya nanti dapat kesempatan, saya tidak akan meniru. Contohnya gitu. Nah, apa kemudian berhadapan dengan situasi aktif di sosmed? Terus aktif di sosmed kan gini, kira-kira nih, Anda mencoba public education lewat sosial media, apakah itu X, apakah yang lain, lalu Anda akan ketemu dengan jawaban yang bayaran pula. Saya udah 7 tahun ngalamin begitu. Iya, di Jakarta kurang apa gitu kan? Iya, apa aja di Jakarta ini ribut, apa aja ribut. Sampai udah nggak usah cerita Jakarta udah ya. Ini panjang lagi nanti. Tapi Sabita, ketika kita mengatakan sesuatu, kemudian kita dengar komen-komen yang menyerang, yang merendahkan, gimana perasaan kita? Ya kan sih bisa Pak. Kesel, sakit hati. Apalagi kalau kemudian diserbu ya, diserbu template jawabannya. Itu buzzernya satu WA grup tuh. Dikasih nih akunnya Tabita nih, yuk rame-rame, udah nyerbu semuanya di situ. Sayangnya mereka kurang cerdas, seringkali template-nya copy paste semua, ya kan? Kan jadi ketahuan. Nah teman-teman, kalau ngadepin begitu perasaan kita, ada yang bisa menjadi terpukul, merasa saya kan niatnya baik, saya kan ingin public education,
Kenapa reaksinya begini? Nah, saya usul teman-teman, kalau teman-teman menyatakan seperti itu, jangan kemudian fokus pada negatif feedback, jangan fokus pada angry feedback. Oke? Ketika Anda mengatakan sesuatu dilihat oleh 100 orang, yang kembali dengan serangan itu bisa dihitung jari, tapi yang mendengarkan dan diam itu selalu mayoritas. Apakah yang mendengarkan dan diam itu tidak cerdas? Cerdas. Ketika mereka melihat ada reaksi yang berlebihan, apalagi yang reaksi yang salah, mereka sebetulnya melihat yang dikatakan Tabita itu benar kok. Cuman mereka memilih tidak ikut komen. Kenapa? Karena kalau ikut komen bisa jadi iya, next victim. Bener nggak? Tapi kemudian Tabita menjawab dengan tenang. Apa yang terjadi? Lakukan itu terus. Yang menyaksikan akan tahu bahwa yang dikatakan Tabita benar, yang dikatakan Tabita akan diikuti, dan Tabita sudah melakukan public education, mencerdaskan kehidupan bangsa. That's what you're doing. Dan semakin ngawur reaksi itu, Anda harus bersyukur. Gimana sih caranya supaya yang baik itu baik? Ada reaksi yang buruk, Anda baik, dapat reaksi yang buruk, Anda melihat lebih baik lagi. Benar nggak teman-teman? Nih, kita bagaimana tahu tempat ini bersih? Sebelahnya kotor. Dari situ kita tahu ini bersih. Tabita menyampaikan yang benar, menyampaikan yang baik, publik itu mendengar. Nah, cuman sayangnya kebanyakan dari kita tidak mengungkapkan, nggak ungkapin. Makanya kalau teman-teman lihat ada orang yang mengatakan yang baik dan Anda tidak mau menyampaikannya secara terbuka, kirimkan direct message. Anda benar Mbak, Anda benar Mas, saya tidak kenal Anda tapi saya setuju. Supaya apa? Supaya dia tahu, oh ada feedback nih. Kadang-kadang kita diem aja. Orang baik sering kalah bukan karena banyaknya orang buruk, tapi karena orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Oke. Ingat-ingat ya. Apa-apa? Oh. Saya ulang ya. Nih. Siapin handphonenya, siapin. Kita masuk FYP nanti ya. Orang baik sering kalah bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Keren banget. Jadi orang-orang baik ini jangan diam dan mendiamkan. Ini kalau Tabita ngomong yang bagus, Anda nggak mau terlibat di publik, nggak apa-apa, kirim pesan private sehingga Tabita tahu, oh iya yang saya katakan itu ternyata benar dan baik. Jadi teman-teman, sesama orang baik harus saling mendukung, saling support, ya. Itu Tabita ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Bapak, oke. Ini namanya Abah beneran. Real Abah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, perkenalkan saya Bayu. Saya mahasiswa UNJ tahun 2012. Saya lulusnya 2018, 6 tahun setelahnya. Kalau teman-teman dan Pak Anies tanya kenapa saya sampai 6 tahun, karena ada satu momen saya harus ngurus organisasi namanya Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia. Paguyubannya organisasi di bidang penelitian dan penalaran, yang salah satu periodenya Pak Anies pernah mensetujui sebagai Dewan Pembina pada saat Bapak sebagai Rektor Universitas Paramadina, Pak. Mungkin Bapak lupa, tapi saya mengingatkan. Saya izin minta sedikit waktu karena saya harus bangun konteks dari pertanyaan saya, karena ini sebenarnya agak cukup substantif. Jadi saya kesini datang sama istri saya, mungkin istri saya ini Pak Anies, mungkin teman-teman semua di sini nggak relate sama pertanyaan saya karena teman-teman majority mungkin hidup dan besar di kota. Istri saya Pak Anies, dia lahir di Pacitan, Pak.
Mungkin Bapak kenal lah sama mantan sebelah. Pacitan itu daerah kedua tersusah di Jawa Timur. Kita pernah ada presiden dari sana, tapi somehow Pacitan nggak terlalu banyak berubah, walaupun ada presiden dari sana. Nah, istri saya ini kuliahnya di UNER, Pak. Dan mertua saya buat istri saya itu bisa kuliah di UNER harus merantau ke Malaysia, Pak. Jadi buruh di pabrik kayu di Malaysia, jadi TKI. Dan mahasiswi orang Pacitan yang cerdas-cerdas merantau ke kota menuntut ilmu, itu dituntut sama orang tuanya, kamu kalau bisa nanti kalau udah lulus minimal jadi PNS. Seakan-akan PNS itu punya strata dan kesejahteraan. Tidak salah, karena di Pacitan itu peluangnya terbatas. Kalau mau bertani hasil yang nggak terlalu menguntungkan, beternak pun juga hasil nggak terlalu menguntungkan. Tapi sebagai orang yang berilmu harusnya bisa membangun tempat asalnya. Dan let's say misalnya dia memilih jadi petani atau jadi peternak, tapi hasilnya terbatas. Dan akhirnya dia memilih untuk kerja profesional. Itu jadi keputusan yang wajar, karena setiap orang pasti pengen cari pendapatan yang lebih. Masalahnya adalah kira-kira gimana Pak Anies? Apakah ini salah mahasiswanya karena dia kurang menggenggam idealismenya dan kurang kesadaran kalau sebenarnya pendidikan itu ada tanggung jawab untuk dirinya dan untuk sekitarnya, atau karena salah sistemnya dan aturan mainnya, sehingga ketika mereka memutuskan untuk bertani dan beternak, mereka hanya menghasilkan raw material yang nilainya rendah dan itu kurang dihargai, atau sebenarnya salah kebijakannya karena tidak ada safety net atau pendukung dari itu. Seperti itu Pak Anies. Terima kasih. Bayu Pak. Saya foto dulu dong sama Abah beneran. Pak, boleh situ Pak, itu saya Pak. Pengen punya bayi. Cie itu gimana? Bukan, belum. Nih, ini anak keberapa? Pertama Pak. Pertama. Good. Oke, Bayu, makasih. Terima kasih. Anda punya pilihan dekat sini atau dekat istri? Ya, dekat sini ya. Saya mau komentar sedikit soal ayah yang datang bawa anaknya datang ke diskusi. Dan ya betul. Itu. Baik, nanti ini insya Allah calon ayah, calon ibu yang ada di sini. Amin, amin yang keras. Jadi ingat kemarin. Ampun. Udah. Oke, Gini. Saya mau komentar dulu teman-teman. Nanti kalau Anda semua satu saat seperti Bayu dan istrinya nih udah ada anak, kalau ada kegiatan ajak anaknya, ajak anak untuk ikut terlibat. Dia mungkin belum paham, mana pula paham si Bayu kan? Mana pula paham. Tapi apa yang terjadi? Dia terbiasa dengan suasana. Diajak ke ruang diskusi usia 4 tahun, 5 tahun, dia terbiasa dengan suasana pergerakan. Dia terbiasa dengan suasana membicarakan urusan-urusan masyarakat. Dan dia melihat bapak ibunya peduli dengan urusan masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, dia mungkin belum paham secara materi, tapi dia menangkap suasana. Dan itu namanya penumbuhan dan pembentukan yang nanti dampaknya di kemudian hari. Anak ini datang ke tempat orangnya banyak, tidak akan canggung. Anak ini datang ke tempat yang orangnya berdiskusi, dia tidak akan merasa terasing karena dia dibiasakan oleh orang tuanya. Apalagi kalau orang ikut ngomong, apa yang terjadi? Si anak itu belajar dari orang tuanya. Nih ayah saya ngomong begini, ibu saya ngomong begini. Terus ayahnya, ibunya berinteraksi dengan orang lain, menyapa, diskusi. Si anak ini lagi diajarin untuk bisa interaksi, berkomunikasi, berinteraksi. Jadi teman-teman, ini adalah proses peran mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya. Ya, jadi saya ada, nah juga teman-teman sekalian, kalau belum ada anak, ajak ponakan. Oh, repot Pak,
Bener tuh, latihan itu latihan tuh. Ya, ajak ponakan, ajak ikut. Kenapa? Ketika Anda ngelatih ini, ponakan Anda ini masa depan mahasiswa loh. Ini masa depan bangsa loh. Jadi siapkan itu teman-teman. Jadi saya selalu salut kalau ada orang tua, apalagi ayah nih, gendong anak, ikut bicara, ikut diskusi. Mudah-mudahan Bayu jadi orang tua teladan nantinya ya. Jadi pertanyaannya apa tadi Bayu? Udah, saya ingat. Jadi cita-citanya jadi ASN, jadi PNS. Sementara kesempatan di peternakan, di perkebunan, di pertanian itu sebenarnya terbuka. Nah, teman-teman sekalian, your dream is a function of your knowledge. Cita-cita itu adalah fungsi pengetahuan. Tidak mungkin orang mencita-citakan yang tidak diketahui. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia hanya bercita-cita yang diketahui. Sehingga kalau ingin cita-citanya itu tinggi, syaratnya pengetahuannya harus tinggi. Kalau ingin cita-citanya itu luas, pengetahuannya harus luas. Sederhana sekali teman-teman. Jadi tanpa ada pengetahuan yang luas, cita-cita juga tidak akan luas. Nih, saya di Jakarta bertugas, saya datang kampung-kampung, saya ngobrol dengan anak kecil-kecil. Ini fenomena yang saya rasakan di Jakarta. Kalau udah ketemu dengan anak-anak, saya sering tanya, "Nah, kamu kalau mau besar, kalau udah besar, ya salah. Kalau udah besar, pengen bikin apa?" Dan ketika ditanya pengen bikin apa, itu bingung jawabnya. Bikin apa ya? Karena pertanyaannya mau bikin apa? Dan hampir semua anak yang ditanya kalau sudah besar mau bikin apa, berhenti dan tidak bisa jawab. Tapi ketika pertanyaan diubah, kalau udah besar mau jadi apa, langsung dia bisa menyatakan. Nah, ini yang saya temukan di kampung-kampung nih. Ketika ditanyakan mau jadi apa, dia jawab, saya mau jadi Satpol PP. Saya mau jadi supir taksi, saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau jadi. Setelah saya perhatikan, semua yang disebut adalah profesi yang berseragam. Oke? Yang tidak berseragam nggak kesebut. Kenapa? Karena di antara mereka di kampung-kampung ini, yang kelihatan keren dan dihormati adalah yang datang ke kampungnya berseragam. Betul nggak? Datang berseragam itu yang dihormati. Datang berseragam. Selalu yang dihormati di lingkungannya adalah yang berseragam. Yaitu yang kemudian menjadi pengetahuan. Itulah yang tinggi, itulah yang dihargai. Itulah karena saya seperti itu. Nah, bagi anak-anak ini harus ditarik pengetahuannya, ditinggikan, diluaskan, sehingga cita-citanya menjadi lebih tinggi. Ini di Jakarta teman-teman, apalagi di tempat-tempat yang jauh. Dan kemudian yang kedua tadi pertanyaan saya kan mau membuat apa, bukan? Karena di masa depan belum tentu profesi yang sekarang ada itu masih ada lagi. Jadi kalau bilang saya mau jadi sesuatu, dulu nggak ada. Saya zaman kecil pernah bercita-cita jadi petugas pos. Karena petugas pos itu keren. Pakai motornya itu berseragam juga. Motornya Suzuki, warnanya oranye. Kemudian datang dan suaranya dari jauh udah kedengeran, dan datang keren betul gitu. Rasanya itu jadi petugas pos itu keren. Hari ini masih ada? Nggak ada teman-teman. Bener nggak tuh? Iya. Nah, jadi saya berharap teman-teman sekalian, ini buat Anda semua nih, mumpung masih kuliah, Anda menyusun masa depan, maka tambahkan pemahaman supaya cita-citanya menjadi lebih luas. Yang kedua, jangan hanya bicara mau jadi apa, tapi mau membuat apa, mau bikin apa besok itu, karya apa yang mau dikerjakan. Nah, saya melihat terkait dengan sektor, kalau saya boleh istilahkan, namanya agromaritim. Bukan hanya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, tapi juga perikanan, kelautan. Itu juga satu sektor. Itu sektor pangan, itu sektor besar. Ini adalah sektor yang sampai kapanpun akan dibutuhkan.
Jadi kalau Anda masuk ke sektor ini, bisnisnya nggak akan kehilangan pasar. Selama masih ada manusia, pasti ada kebutuhan pangan, pasti. Nah, tantangannya di mana? Tantangannya di pasar tata niaganya yang belum punya manajemen yang baik. Sehingga bekerja di pertanian, bekerja di peternakan, belum tentu mendapatkan pendapatan yang cukup. Ini harus dibereskan tata niaganya. Jadi menurut saya, untuk itu bisa tumbuh ya, satu, harus ada kemauan dari pemerintah untuk melakukan perubahan tata niaga sehingga produksi agromaritim itu harga jualnya layak dan harga di pasarnya juga terjangkau. Pasar pengguna ingin terjangkau, tapi penjual produsen juga ingin harganya lebih tinggi. Ini kalau saya jelaskan lebih jauh kayak zaman dulu nanti. Kan dulu jelasin tuh tata niaga. Tapi poinnya satu, regulasi. Yang kedua, teman-teman, ke depan sektor ini akan berperan besar, dan dengan adanya digital seperti sekarang, ada pembukaan pasar yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau masuk di sektor ini sebenarnya masa depannya ada di sini. Walaupun lokasinya di Pacitan, tapi teman-teman sekarang memiliki kemudahan konektivitas. Konektivitas itu apa? Satu, transportasi, yang dua, komunikasi yang memungkinkan menjangkau pasar di mana saja. Jadi ini sektor-sektor yang sebetulnya punya prospek yang kuat. Hanya saja ketika memulai itu memang rasanya seperti jauh dari pusat kemajuan. Jarang ada peternakan di hutan kayu. Nggak ada. Emang ada peternakan di hutan kayu? Nggak ada. Kalau pengen usahanya di hutan kayu ya fotokopi. Bener nggak lo? Iya. Kalau mau usahanya di kayu manis ya kos-kosan, betul nggak? Iya. Saya dikit-dikit tahu lah di sini, ya kan? Ya. Betul. Balai pustaka misalnya di sini. Ya kalau di situ banyaknya. Maksudnya begini, Anda harus siap bahwa berada di dalam sektor-sektor ini jauh dari pusat kota. Tapi ada keindahan tersendiri tinggal di sana itu. Terutama dengan konektivitas sekarang itu, Anda akan bisa tinggal di daerah itu dengan bebas polusi, dengan konektivitas, sama-sama bisa lihat Netflix, sama-sama bisa YouTube, apapun yang bisa kerjakan bisa, cuman tidak bisa dapat kemajuan seperti mall-mall yang ada di Jakarta. Tapi tempat itu adalah tempat menurut saya masa depan. Jadi saya usul Bung Bayu dan teman-teman kalau mau ambil sektor itu, that's the future. PR-nya nanti di pemerintah. Nah, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan akan melakukan swasembada pangan. Kalau swasembada pangan itu artinya akan mudah-mudahan dilaksanakan ini akan ada deregulasi terkait dengan tata niaga pangan yang di kita. Dan kalau mengatakan swasembada artinya produksi dalam negeri harus ditingkatkan, dan meningkatkan produksi dalam negeri itu artinya pelaku-pelaku usaha sektor ini akan punya pasar yang lebih besar. So the future is yours. Let's do it. Ya. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Terima kasih Pak Bayu.